selamat datang kembali di pembahasan kita. Hari ini kita mau coba gali satu pertanyaan yang mungkin sering muncul di benak kita. Apa sih yang sebenarnya sedang Allah lakukan di dunia ini? Pertanyaan fundamental ya. Iya, sumber kita kali ini dari kutipan buku Program Allah, Pertumbuhan Injil dan Jemaat, bab 3. Mungkin Anda pernah merasa, ya agak frustrasi atau bingung lihat kondisi iman atau gereja yang kok kayaknya stagnan, mirip keluhan di Mazmur 80 itu. Betul, sumber ini memang langsung merujuk ke sana. Ke metafora Israel sebagai kebun anggur Allah di Mazmur 80. Dulu subur, tapi kemudian kok temboknya roboh, dirusak. Ini kan cerminan rasa, gimana ya, putus asa gitu ya, saat rencana Allah sepertinya gagal. Dan menariknya, nabi-nabi lain kayak Hosea juga pakai gambaran serupa. Oh ya, seperti apa? Ya, Israel kayak pohon anggur yang menyimpang, tapi selalu ada janji pemulihan juga. Jadi ada ketegangan di situ, antara kondisi rusak dan harapan ke depan. Nah, ini dia, para nabi itu kan memang sering bicara soal penderitaan, tapi juga kemuliaan yang akan datang. Dan sumber kita ini mengaitkannya dengan 1 Petrus pasal 1 ayat 10-12. Iya, bagian itu penting. Di situ kan dijelaskan bahwa nabi-nabi perjanjian lama itu sendiri penasaran banget soal keselamatan yang akan datang. Lewat penderitaan dan kemuliaan Kristus, sesuatu yang dulu tersembunyi buat mereka, tapi sekarang udah jelas buat kita. Lewat pemberitaan Injil oleh Roh Kudus. Betul. Nah, pertanyaannya, gimana ini semua menjawab pertanyaan awal tadi? Apa yang Allah lakukan sekarang ini? Tepat sekali. Menurut teks ini, inilah fokus utama Allah saat ini. Dia sedang aktif menyebarkan Injil ke seluruh dunia. Melalui kuasa Roh Kudus. Untuk apa? Untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Jadi penekanannya bukan di? Bukan di ukuran institusi gereja. Jumlah jemaat, megahnya gedung, keuangan, bukan itu. Fokusnya itu pada apa yang disebut pertumbuhan Injil atau perkembangan firman. Pertumbuhan Injil maksudnya? Ya, seperti di Kisah Para Rasul atau Kolose 1 itu, Injil itu sendiri yang digambarkan aktif. Dia berbuah dan berkembang ketika diterima oleh hati manusia, mengubah hidup orang. Wah, ini menarik. Karena seringkali kita terjebak ngukurnya pakai ukuran duniawi ya. Jumlah, bangunan megah. Iya, betul. Padahal sumber ini menekankan pertumbuhan sejati yang Allah inginkan itu pertumbuhan rohani di dalam diri orang percaya. Gimana prosesnya? Prosesnya ya lahir baru oleh firman dan roh. Terus kayak dicangkokkan pada Kristus, pokok anggur yang benar itu di Yohanes 15. Sehingga bisa bertumbuh, menghasilkan buah. Buah rohani ya, kasih, kekudusan, hikmat. Betul. Gereja perjanjian baru kan seringkali kecil sederhana. Tapi justru di situ, Kristus terus membangun umatnya secara fundamental, dari dalam. Oke. Nah, dari pemahaman ini, apa implikasinya buat kita? Sumber ini menyebutkan ada 3 ya? Ya, ada 3 implikasi penting. Yang pertama soal prioritas. Kalau ini agenda utama Allah, menyebarkan Injil, maka kita perlu, menyelaraskan diri kita dengan agenda itu. Maksudnya? Ya, mengalahkan ambisi pribadi atau sekadar cari nyaman, fokus pada pemberitaan kerajaan Allah. Ingat kata-kata Yesus di Lukas 9 ayat 60, yang soal biarlah orang mati menguburkan orang mati. Prioritas hidup. Oke, prioritas pada penyebaran Injil. Lalu implikasi kedua. Ini terkait cara kita menilai pertumbuhan tadi ya? Betul. Implikasi kedua menyangkut fokus pertumbuhan itu sendiri. Pertumbuhan yang paling penting di mata Allah itu bukan angka statistik, bukan jumlah orang di gedung, atau besarnya persembahan. Tapi, ya transformasi hidup orang percaya. Apakah mereka sungguh lahir baru? Apakah mereka bertumbuh mengenal Kristus? Apakah ada buah roh dalam hidup mereka? Itulah kebun anggur yang subur menurut Allah, bukan tampilan luarnya saja. baik. Jadi prioritasnya Injil, fokusnya transformasi hidup. Sekarang, gimana caranya pertumbuhan itu terjadi? Ini implikasi ketiga ya, soal mekanismenya. Nah, ini kunci. Implikasi ketiga, mekanisme pertumbuhan. Pertumbuhan rohani yang sejati ini, menurut sumber kita, terjadi hanya melalui satu cara. Kuasa roh Allah yang bekerja saat firman-Nya, yaitu Injil, disampaikan dan diterima oleh hati.
hanya lewat cara itu. Iya, entah itu dalam obrolan pribadi, kelompok kecil, atau dari mimbar. Sumber ini pakai analogi bagus. Inilah pekerjaan inti merawat tanaman anggurnya. Aktivitas gereja lain, sepenting apapun, itu ibarat memelihara terali penyanggahnya saja. Intinya, tetap di firman dan roh. Jadi, kalau dirangkum nih, sumber ini sebetulnya menggeser perspektif kita ya, dari bertanya, kenapa Allah diam? Atau, kok gereja begini-begini saja? Iya, bergeser ke pemahaman bahwa Allah itu sangat aktif bekerja. Tapi fokus utamanya saat ini adalah pertumbuhan Injil, melalui Roh Kudus, yang mengubah hidup orang per orang di seluruh dunia. Fokusnya di Injil itu sendiri, bukan di institusinya. Tepat sekali. Dan pemahaman ini membawa kita ke satu pertanyaan reflektif mungkin ya, untuk Anda renungkan. Silakan. Kalau kita sadar bahwa pertumbuhan sejati itu datangnya dari firman yang diberitakan dan roh yang bekerja di hati manusia, nah, bagaimana kesadaran ini bisa mengubah cara Anda melihat peran pribadi Anda dalam program Allah ini? Terlepas dari, katakanlah, ukuran atau kondisi gereja lokal Anda saat ini. Coba direnungkan implikasinya bagi Anda pribadi.